Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Pasca, apa kabar? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya. Kembali lagi di podcast Pasca Sarjana IPB, masih di edisi mengulik program studi yang ada di Pasca Sarjana IPB. Kali ini kita akan mengulik mengenai program studi yang ada di Fakultas Pertanian, yaitu program studi Pemuliaan dan Bioteknologi Tanaman. Untuk itu telah hadir di sini Ketua Program Studi Pemuliaan dan Bioteknologi Tanaman, yaitu Dr. Insinyur Yudiwanti Wahyu, MS. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat, alhamdulillah Mbak Suli juga sehat ya. Alhamdulillah Bu, meskipun Bogor diterpa hujan terus ya, tapi insya Allah kita tetap sehat. Namanya juga kota hujan. Betul, jadi udah tahan ya Bu ya, udah tahan banting, udah biasa dengan hujan. Nah, kali ini Bu kita pengen ngulik-ngulik nih tentang program studi Pemuliaan dan Bioteknologi Tanaman, atau biasa kita singkat PSPBT ya Bu ya. Iya. Nah, saya biasa manggil Dokter Yudi ini biasa dipanggil Bu Yudi. Kalau Yudiwanti terlalu panjang ya, jadi kita panggil dengan Bu Yudi. Nah, mungkin Bu Yudi bisa menceritakan tentang kapan nih PS, terutama program studi magisternya ya, Pasca Sarjana Magister dan Doktor PBT ini awal berdirinya tahun berapa? Baik, terima kasih Mbak Suli dan sahabat Pasca sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Terima kasih peluang untuk menerangkan pada audiens ya. Jadi PBT atau Program Studi Pemuliaan dan Bioteknologi Tanaman itu secara resmi berdiri sebagai program studi pada tahun 2007 pada saat IPB menyelenggarakan kurikulum mayor minor. Ya. Tapi sebetulnya aktivitasnya itu sudah berlangsung dari sejak didirikan program pasca sarjana pertama kali tahun 72. Salah satunya program studi agronomi, kami ada di situ. Jadi kalau dalam program studi agronomi, maka nanti ada, kalau sekarang bahasanya minat ya Mas ya. Betul. Apakah minatnya penelitiannya ke arah ekofisiologi, fisiologi, atau ke pemuliaan tanaman, atau satu lagi ilmu dan teknologi benih, masih terlatih di sana. Iya. Nah, tahun 2007 bersamaan dengan kurikulum mayor minor, maka kemudian pecah menjadi 3 program studi, program studi agronomi dan hortikultura, kemudian program studi pemuliaan dan bioteknologi tanaman, serta program studi ilmu dan teknologi benih. Ya, jadi kami berdiri secara resmi sebagai program studi adalah tahun 2007. Dan kami menyediakan program S2 dan S3 ya. Untuk S2 mengikuti kriteria dari IPB, yaitu jumlah yang SKS yang ditempuh adalah 39 SKS ya. Tidak termasuk bahasa Inggris, sedangkan S3 adalah 42 SKS. Idealnya masa studinya tentu saja sesuai dengan yang diinginkan dikti ya, yaitu 2 tahun. Ya, 2 tahun atau 4 semester untuk S2, ya. serta 3 tahun atau 6 semester untuk S3. Ya, alhamdulillah kami sangat mengundang sahabat pasca ya, yang alumni S1 ya untuk masuk S2 di PBT, juga Bapak Ibu atau mungkin sekarang banyak yang fresh graduate ya. S3 juga masih muda-muda begitu. Betul. ya untuk lanjut S3 di PBT. Demikian Mas Suli. Baik, berarti untuk PSPBT sendiri sebenarnya sudah ada dari dulu ya Bu ya, bukan PS-nya, mungkin keilmuan mengenai pemuliaan itu sudah dari sejak pertama kali pasca berdiri sudah ada. Masih di bawah program studi agronomi dengan bidang minat pemuliaan, begitu sahabat pasca. Dan untuk PSPBT sendiri baru berdiri tahun 2007. Udah 17 tahun lebih ya Bu ya. Udah mau 15 ya, 15 tahun. Sebentar lagi menginjak remaja. Seperti itu sahabat baca. Nah, untuk PSPBT sendiri nih Bu, salah satu yang saya baca nih ya, keunggulannya adalah di Indonesia itu baru ada satu program studi yang namanya program studi pemuliaan dan bioteknologi tanaman. Untuk program studi pemuliaan tanaman ada. Tapi untuk dan PS bioteknologi itu sudah ada. Tapi untuk PS bioteknologi dan pemulihaan dan bioteknologi tanaman itu baru satu-satunya di Indonesia. Seperti itu ya. Nah, itu kan salah satu keunggulan dari PSPBT. Nah, mungkin Ibu bisa menceritakan keunggulan lainnya dari PSPBT, mungkin dari akreditasinya apa, terus kemungkinan memiliki fasilitas-fasilitas yang dapat menunjang pendidikan magister dan doktor di PSPBT IPB. Terima kasih Mbak Suli, Sobat Pasca. Nama pemulihaan dan bioteknologi tanaman itu sudah khas ya, karena pemulihaan tanaman adalah ilmu tua dan sudah berkembang dari dulu. Betul. Nah, bioteknologi tanaman itu adalah ilmu yang relatif baru ya, baru berkembang terutama dari sisi molekuler.
sejak ditemukan, Allah izinkan ditemukan gunting DNA. Ya, sehingga bisa dipindahkan DNA bukan hanya antar tanaman, bahkan dari bakteri ke tanaman juga diizinkan untuk dipindahkan. Itu sangat berkembang sangat pesat ya. Dan kalau di PBT tentu saja bioteknologi adalah khusus untuk tanaman. Karena IPB juga memiliki program studi bioteknologi. Ya, tapi bioteknologi tidak hanya tanaman. Kalau kami khusus untuk tanaman. Spesial ya Bu ya. Ya, jadi dari sisi keilmuannya adalah suatu keunggulan tersendiri ya, karena sekarang ini dengan adanya bioteknologi terutama dengan menggunakan marker molekuler, baik itu sangat mudahkan, sangat membantu pekerjaan pemulihan tanaman untuk tanaman-tanaman yang umurnya panjang ya. Untuk karakter-karakter yang dalam tanda petik tersembunyi ya. Nah, dengan marker molekuler istilahnya ya, itu bisa membantu pemulihan untuk memilih oh ini loh. Gitu. Misalnya kalau untuk tanaman tahunan ya Mbak, misalnya kaitannya dengan hasil. Kan kita baru bisa dapat informasinya setelah ditanam. Betul. 3 tahun 5 tahun baru tahu. Tetapi kalau sudah ditemukan markanya secara molekuler, bahkan dari bibit pun kita sudah bisa deteksi. Nah itu bantuan luar biasa Allah izinkan untuk bisa dikerjakan oleh para pemulihan tanaman. Nah sehingga kami di PBT ini membekali keilmuan kaitannya dengan pemulihan yang konvensional kami sebut ya Mbak, yang langsung menangani tanaman dan juga dengan untuk yang bioteknologinya. Di level S2 kami menyediakan mata kuliah adalah analisis genetik tanaman dan pemulihan tanaman, itu untuk yang konvensional ya. Ditambah mata kuliah yang urusan yang hitung-hitung. Karena kalau konvensional itu pasti mau tidak mau hitung-hitung, tidak cukup dengan analisis statistika, tapi ada kuliah lagi yang memanfaatkan statistika untuk kebutuhan pemulihan tanaman. Nah, kemudian dari sisi bioteknologinya untuk S2 kami memberikan mata kuliah bioteknologi dalam pemulihan tanaman serta analisis seluler dan molekuler dalam pemulihan tanaman ya. Untuk S3 secara khusus ada mata kuliah omics Mbak. Ya, omics itu metabolomics apalagi ya nih, karena saya kebetulan saya dari pemulihan tanaman ya. Jadi agak-agak masuk Masya Allah ilmu-ilmu yang sangat berkembang, yang Allah izinkan berkembang, dan saya juga mungkin masa nggak bisa menerangkan, tapi memang betul Bu Mbak Suli ya, itu adalah ilmu yang sangat menantang dan sangat membantu. Yaitu S3 kami menyediakan mata kuliah baru ya, disebut adalah mata kuliah omics dalam pemulihan tanaman. Ada metabolomics, proteomics, apalagi pokoknya yang mix begitu. Masya Allah, seperti itu Mbak Suli ya. Nah kemudian hal lain yang juga kami jadikan keunggulan adalah dari sisi SDM ya. Yang tentu saja pertama adalah dosennya ya. Dosen itu kan yang harus kita siapkan, butuh waktu panjang untuk mencapai kompetensi masing-masing ya. Kami di PBT ada 20 dosen ya. Tentu saja kalau dosen pasca harus bergelar S3 ya Mbak ya. Nah dari 20 tersebut ada alhamdulillah sudah 7 orang yang guru besar. Dan masing-masing dosen adalah sangat kompeten pada bidangnya masing-masing. Jadi kami di PBT ini di Departemen Agronomi dan Hortikultura didukung oleh 2 divisi, yaitu divisi genetika dan pemulihan tanaman yang lebih banyak ke arah pemulihan dan konvensional ya. Kita langsung bekerja dengan tanaman, bukan tanaman ribuan begitu ya. Di sisi lain adalah dengan dari divisi bioteknologi tanaman. Ya, itu kok tanaman satu kebanyakan Mbak, karena digunakan adalah jaringan, diambil jaringan daun, ditaruh di dikulturkan ya. Kemudian dapat kalus, kemudian bahkan diseleksi di lini sel, kemudian ditumbuhkan lagi menjadi tanaman. Ya Allah izinkan lo tanaman ya. Jadi dari kalau dulu kita kenal kan cocor bebek ya Mbak ya, jadi tanaman. Kalau sekarang udah sangat maju ya, dengan jaringan, misalnya kita ambil jaringan daun sedikit saja, kemudian ditanam di petri di media yang cocok dengan zat pengatur tubuh yang cocok, menjadi sudah kalus. Bisa menjadi kalus itu adalah sel-sel terpisah. Kemudian kita lakukan suatu perlakuan ya. Dan itu sesuai dengan kebutuhan kita. Nanti sel-sel itu dia akan memberikan respon dan bisa memilih dari sisi lini seluler mana yang kita butuhkan. Nanti kalau ketemu ya, itu dijadikan tanaman kita sebut planlet ya itu. Bisa seperti itu, sehingga jadi mana yang dibutuhkan itu ya yang bisa diambil gitu ya. Kalau pada tanaman seperti itu. Jadi sekali lagi perpaduan yang harmonis ya antara pemulihan konvensional yang berkembang dari dulu ya. Tapi ada keterbatasan misalnya kalau kami ingin menggabungkan karakter yang diinginkan dari tanaman lain, harus tanaman juga Mbak, nggak bisa bukan dari tanaman ya, bahkan beda genus saja bisa jadi tidak ini ya, tidak bisa maksudnya dia terjadi sterilitas yang tinggi ya. Jadi kita ingin silangkan tuh ya, tapi kalau beda spesies apalagi genus spesies beda sudah tidak bisa ya. Tapi dengan pendekatan bioteknologi tanaman itu bisa dilakukan ya. Kita ada menyatukan sel-sel yang ada kemudian dikembangkan untuk kemudian juga tadi memilih jadi membuat ini yang baru ya Bu yang lebih baik ya. Jadi
Allah berikan kami kesempatan untuk lebih luas lagi untuk mengembangkan tanaman, benar-benar pendekatan yang kemudian bisa dikembangkan. Dan semua itu kan berkembang juga sesuai dengan contoh-contoh yang sudah Allah sediakan di alam, Mbak. Tadi misalnya biotek ya. Kalau konvensional kan nggak mungkin memindahkan dari bakteri ke tanaman ya. Tapi kan Allah izinkan untuk gen bakteri ditaruh di tanaman. Kita kenal ada BT, cotton BT, ada corn BT, bahkan kedelai itu dicurigai yang masuk dari impor itu adalah sudah menggunakan rekayasa genetika, memasukkan gen, bisa jadi gen dari makhluk lain, bulan tanaman bisa juga jadi tanaman juga bisa ya. Tapi terkendala untuk menyatukan. Tadi kan disampaikan kalau beda spesies saja ya. Sama-sama padi, beda spesies disilangkan bisa tidak jadi, Mbak. Tapi dengan bioteknologi walaupun dengan bioteknologi ada ya, itu kalau bisa istilah kami adalah kalau masih memungkinkan disilangkan, itu kan isinya kan di pembuahan adalah menyatukan kromosom ya dari total betina dengan jantan. Tapi kalau bisa berkembang kita bisa selamatkan dengan embryo rescue, itu sudah biotek, Mbak. Jadi kalau pemulihan evolusi nggak bisa, kita akan tergantung pada apa yang terjadi Allah sediakan di alam. Kalau nggak jadi ya sudah. Jadi yang biotek itu memperluas pendekatan yang bisa kita lakukan untuk perbaikan tanaman untuk kebutuhan kebaikan manusia seperti itu. Dan memang tanaman yang menghasilkan buah itu kan untuk ini manusia juga ya Bu ya, makanan itu berhubungan erat dengan manusia, Mbak. Jadi dengan untuk hewan. Pangan, betul. Untuk pakan, pangan juga pangan secara fisik kita kenyang, juga pangan rohani kita. Tanaman hias itu kan juga pendekatan itu kita bisa untuk healing Bu. Kalau ngelihat tanaman yang indah itu bisa membuat hati tenang gitu ya Bu ya. Subhanallah sekali kan berarti ilmu. Baik, tadi belum selesai tadi bersama SDM dosen ya. Kemudian kami juga kurikulum juga kami susun ya sebaik mungkin untuk bisa memberikan bekal yang cukup ya untuk baik S2 maupun S3 ya. Nah, kemudian kami juga ada kerjasama yang baik ya Mbak dengan lembaga-lembaga di seputar IPB ya. Kalau di Bogor alhamdulillah kami bersyukur di sini banyak lembaga penelitian ya. Walaupun sekarang sedang gonjang-ganjing ya karena dari Kementan pindah ke BRIN itu banyak ya, masih penyesuaian ya, masih banyak hal-hal yang perlu disesuaikan itu. Tapi secara prinsipil tidak ada kendala untuk kemudian kerjasama walaupun perlu ditata kembali karena ini urusan dengan institusi lain ya Mbak ya, gitu. Betul. Tapi alhamdulillah kami bersyukur kerjasama yang baik itu terjalin ya. Jadi terutama dari sisi personal peneliti yang ada di Kementan ya, yang kemudian pindah ke BRIN dengan para peneliti di PBBT, para dosen dan peneliti sekaligus ya itu. Nah kemudian juga suasana akademik Mbak, kami juga di sini alhamdulillah sangat kondusif ya. Tapi memang harus luring. Sekarang kita udah mulai kuliah luring lagi nih sahabat Pasca. Di PBT sendiri sudah full ya Bu ya? Sudah. Alhamdulillah semua sudah. Dan memang kami juga sebagian besar dosennya sudah tua-tua. Dan memang kalau dari ini kayaknya lebih enak luring ya Bu ya. Jadi lebih yang Ibu bilang tadi suasana akademiknya itu dapat gitu loh Bu. Dibandingkan kita di rumah terus lihat ini mungkin sekali-kali nggak apa-apa ya Bu ya. Tapi kalau untuk ini kayaknya lebih enak ketemu temen mungkin ya. Dan memang ada kompetensi yang tidak dicapai dengan cara daring. Terutama misalnya seperti mata kuliah sitogenetika tanaman itu kan harus praktek. Ya, mengamati, membuat preparat, mengamati kromosom ya. Tapi kalau kita nonton nggak bisa Mbak. Mungkin kalau untuk materi seperti analisis genetik kami lebih banyak menghitung ya, menggunakan angka-angka mungkin bisa. Tapi kalau untuk kuliah-kuliah yang harus ada sisi psikomotorik harus dipraktekkan itu tidak bisa. Tapi alhamdulillah Bu ya, sekarang kita sudah mulai lagi luring. Jadi jangan khawatir sahabat Pasca. Belum selesai apa lagi Bu? Kemudian kami juga ada kerjasama ya, sebenarnya mengikuti yang disediakan oleh program pasca sarjana ya, atau sekolah pasca sarjana dan IPB itu kerjasama dengan lembaga pendidikan atau penelitian di luar negeri juga. Nah saat ini kami alhamdulillah ada 2 orang mahasiswa yang sedang menempuh double degree di Kyoto University. Jadi program 2021 tapi baru bisa berangkat akhir tahun 2021 kemarin karena pandemi ya gitu. Tapi alhamdulillah ya Bu ya sekarang sudah berada di itu. Jadi ada 2 orang yang sekarang sedang di Kyoto, satu lagi adalah program magang di luar negeri juga menarik itu sahabat Pasca. Memang terutama ke Jepang ya, karena kebetulan kami dosen-dosen tuh ada beberapa yang dari Jepang itu yang mereka masih alhamdulillah masih menjalin komunikasi yang baik ya, bagus ya dengan di sana, sehingga mahasiswanya kalau mau ya itu bisa berangkat ke sana. Yang penting
punya channel dulu di sana itu sudah sangat. Insya Allah sebetulnya dari pasca sendiri dari IPB secara umum tuh banyak. Ya tinggal mahasiswa mau nggak memanfaatkan ya. Jadi memang tadi saya menyampaikan idealnya tuh 4 semester selesai. Kalau nambah ada kelebihannya, mungkin nambah ke Jepang atau yang kemarin juga pernah ke Kroasia di daerah apa ke Belanda ya gitu. Untuk Belanda, mengikuti internship itu ya, magang bisa ke sana. Kalau ke Belanda itu sebentar. Mohon maaf itu studi ya Mbak ya, bukan dalam rangka magang bukan. Kalau lebih sering di PPT itu kebanyakan di Jepang kebanyakan seperti itu. Baik sahabat Pasca, jadi keunggulan nih kalau saya bisa ini Bu ya, tadi keunggulan dari PSPBT itu dari bidang keilmuannya yang subhanallah sangat ini sekali, sangat berguna sekali untuk terutama kita ya. Pangan itu kan dibutuhkan, selalu dibutuhkan, dan juga kompetensi dosennya yang sudah tidak diragukan lagi karena Institut Pertanian Bogor ya, insya Allah dosen-dosennya itu sudah sangat berkompeten sekali di bidang pertanian. Lalu kurikulumnya juga ya Bu ya, sudah disusun sedemikian rupa, jadi insya Allah mahasiswa S2 bisa lulus dalam waktu 2 tahun dan S3 bisa lulus dalam waktu 3 tahun atau 6 semester. Selama direncanakan dengan baik dan dikerjakan sesuai dengan karena pasti juga sudah ini Mbak Zulia, alhamdulillah pasti sudah buat milestone. Betul. Milestone untuk bisa lulus 4 semester. Betul, untuk S2 dan 6 semester untuk S3. Dan juga untuk fasilitasnya juga ya Bu ya, fasilitas pendidikan, untuk penelitian. PSPBT memiliki kerjasama dengan balai-balai penelitian yang ada di Bogor terutama, yang berada di bawah BRIN dan juga di bawah, dulu mungkin di bawah kementerian ya, di Litbang, tapi kalau sekarang mungkin di bawah BRIN. Tapi jadi mahasiswa tidak perlu khawatir lagi untuk melaksanakan nanti penelitiannya di mana. Jadi dan jangan lupa Mbak Suli, di IPB juga ada pusat-pusat penelitian ya, yang juga mahasiswa bisa melakukan penelitian pada pusat tersebut. Kalau untuk mahasiswa BT banyak yang memanfaatkan aktivitas penelitian di Pusat Kajian Hortikultura Tropika PKHT ya, betul. Iya, jadi jangan khawatir sahabat Pasca, untuk penelitiannya, untuk fasilitas pendidikan praktikumnya juga PSPBT sudah lengkap, lebih insya Allah sudah lengkap ya Bu ya. Dan juga tadi ada lagi keunggulannya, PSPBT memiliki kerjasama dengan pihak luar negeri dan juga dalam negeri tentunya. Jadi mahasiswa PSPBT bisa mendapatkan kesempatan untuk melaksanakan magang di luar, terutama yang sudah terjalin saat ini dengan universitas di Jepang ya Bu ya. Karena banyak dosen dari PBT yang berasal dari menempuh pendidikannya itu di Jepang, jadi sudah ada komunikasi lah yang baik dengan pihak luar. Jadi mungkin mohon maaf saya perlu perbaiki, karena kalau kerjasama itu dari level program studi ya, di dekan di level fakultas ya, atau di level sekolah. Dan alhamdulillah IPB itu sudah menyediakan. Jadi kami memanfaatkan saja. Yang penting mahasiswanya mau, mahasiswa tidak mau. Jadi mahasiswa juga harus rajin-rajin cari informasi. Apakah magang keluar atau apalagi studi, dan double degree itu nanti mendapatkan 2 gelar. Ya, gelar di magister dari IPB dan gelar dari Kyoto University. Dan dengan 2 penelitian masing-masing secara mandiri ya itu. Memang harus kerja keras, tapi masya Allah kalau bisa ditempuh akan dua gelar sekaligus ya bisa diperoleh ya, bisa dapat karunia seperti itu. Nah sekarang nih bagi sahabat Pasca nih Bu yang tertarik nih ya, wah asik nih ya ilmunya, terutama tadi yang sudah dijelaskan oleh Bu Yudi secara keilmuan sangat menarik sekali. Jadi Allah sudah memberikan kesempatan ya Bu ya bagi kita untuk meneliti lebih lanjut mengenai tanaman sehingga bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Seperti itu. Nah untuk backgroundnya yang tertarik nih Bu, background pendidikannya gimana nih Bu? Kalau yang misalkan yang mau apply ke S2 atau ke S3, apakah harus dari pure pemuliaan atau misalkan kalau masih ini linear misalkan dari Fakultas Pertanian, PS yang lain, apakah bisa Bu? Iya, terima kasih. Kalau untuk latar belakang pendidikan ya, untuk S2 selama dari departemen atau jurusan atau prodi agrotek ya, itu akan inline dengan kami ya. Kenapa? Karena di PS kami itu terutama dari karena namanya pemulihan tanaman pasti bekerja dengan tanaman di lapangan yang jumlahnya tidak sedikit. Nah sehingga di situ perlu ada pengalaman penanganan tanaman di lapangan. Nah sehingga kalau teman-teman dari agrotek ya itu mereka sudah biasa. Ya. Tapi kalau teman-teman yang bukan dari agrotek, misalnya dari biologi ya, mungkin tidak punya pengalaman seperti itu. Nanti jangan tidak usah khawatir. Kalau yang dari agrotek ya itu sebidang ya, sehingga akan langsung bisa mengikuti perkuliahan secara reguler ya. Nah tapi kalau yang
tidak sebidang kami sebutkan ya, itu nanti akan diterima dengan status percobaan. Bedanya apa? Bedanya hanya kalau satu percobaan itu dalam semester 1 tuh harus nilainya 3,0 dan di pasca itu nggak masalah ya. Karena insya Allah yang sudah ke pasca itu sudah mengukur diri lah ya, insya Allah bisa akan mengikuti perkuliahan yang akan diselenggarakan di program pasca sarjana. Jadi sebetulnya bidang apapun untuk masuk bisa, tapi tadi kalau yang sesuai akan langsung tidak ada status ya, biasa saja. Kalau yang tidak sesuai, tidak sebidang, kami akan statuskan sebagai statusnya percobaan. Percobaan itu hanya semester 1 IPK-nya harus 3 tuh. Dan sahabat pasca ini kan kalau yang S1 S3 pasca itu default nilainya adalah B ya. Default nilainya adalah B ya. Jadi 3 itu adalah harus ada. Karena keluar dari 3, kalau S1 kan kurang dari 2 ya itu. Kalau S2 itu kurang, tidak boleh kurang dari 3, dan 3 itu harusnya dari tangan karena defaultnya adalah B itu, seperti itu untuk yang S2. Jangan khawatir sahabat pasca, dosen-dosennya sudah berkompeten, jadi tidak perlu khawatir ya Bu ya soal nilai seperti itu. Untuk yang S3 maksudnya yang S3 itu sama juga ya. Kami akan membagi kalau yang dari latar belakang pemilihan, tadi mohon maaf, pemilihan tanaman S1 tuh hanya ada di Unpati, yang lain tuh kebanyakan agrotek yang punya. Agrotek ya. Nah kalau untuk yang S2, S3 maka S2 yang kami harapkan adalah yang dari bidang kami ya, pemilihan tanaman ya. Nah kalau yang di luar bidang maka nanti juga akan sama ya, akan statusnya adalah percobaan, dan kami akan melihat materi apa yang tersedia di dalam transkrip yang sudah ada dan tidak perlu mengulang. Tapi kalau S2-nya di transkrip belum ada ya, kami akan minta untuk mengambil. Jadi mengambil matrikulasi mungkin ya Bu ya? Bukan matrikulasi, kami nggak ada matrikulasi Mbak. Jadi lebih kayak mata kuliah tambahan ya? Misalnya begini, ternyata di ijazahnya karena ada di biologi ya, misalnya S2-nya biologi, tidak ada mata kuliah analisis genetik ya. Tidak ada mata kuliah pemeliharaan tanaman, tidak ada. Bahkan tidak ada materi, mungkin bisa jadi statistika juga tidak ada mungkin ya, kami akan minta ambil. Jadi kalau yang ada beberapa mata kuliah yang memang harus diperoleh dulu untuk menempuh mata kuliah selanjutnya, mungkin seperti prasyarat bukan dulu ya. Karena ini kita juga dibatasi waktu, jadi bersamaan Mbak. Tapi terbekali untuk kuliah-kuliah dasar. Jadi ada mata kuliah dasar lah ya yang harus diambil dulu seperti itu. Dan untuk yang tadi saya sampaikan berdasarkan kurikulum dari pasca sarjana, untuk yang reguler, maksudnya reguler yang sebidang ya, itu 42 SKS, tidak termasuk bahasa Inggris ya. Kalau yang tidak sebidang ada tambahan 3 mata kuliah lagi. Jadi jangan khawatir ya. Insya Allah tidak masalah ya. Baik Ibu. Nah untuk lulusan PBT sendiri nih Bu, diharapkan akan memiliki kompetensi apa? Dan mungkin untuk S3 mungkin lebih banyak yang sudah bekerja Bu ya. Tapi untuk yang S2 mungkin lapangan pekerjaannya nanti kira-kira di bidang apa saja gitu. Jadi pemeliharaan tanaman itu adalah belajar ilmu kehidupan Mbak. Karena intinya adalah seleksi, memilih ya gitu. Jadi harus ada perbedaan-perbedaan ya, kami nyebutnya adalah harus keragaman ya. Kemudian kami pilih. Setelah dipilih diuji benar nggak itu pilihan tadi. Makanya pemeliharaan tanaman itu bisa diaplikasikan dimanapun Mbak. Pemilihan tanaman itu ya, kan IPB itu dulu sarjana itu kan 6 tahun, kemudian IPB menginisiasi menjadi 4 tahun, kemudian memulai yang seleksi mulai SMA. Saya ingat dulu cerita dari almarhum Bapak Endang Samsudin senior kami, itu menggunakan prinsip seleksi Mbak. Jadi tidak usah khawatir ya itu. Kalau institusi bisa bergabung, bisa menjadi dosen ya. Bisa menjadi peneliti. Dosen pun juga tidak hanya dosen pemeliharaan ya, bisa dosen agrotek tidak masalah. Dosen statistika juga bisa karena kami berkali masih bisa dipelajari ya Bu ya, di karena dipelajari di situ ya. sendiri. Maksudnya dosen yang memberikan perkuliahan tentang statistika, insya Allah itu kami berikan bekal di sana. Kemudian juga di lembaga penelitian sebagai peneliti itu ya. Di lembaga penelitian baik yang pemerintah ya maupun yang swasta, kan sekarang kan banyak Mbak. Betul. Seperti seperti kan BUMN yang misalnya PT Riset Perkebunan Nusantara itu bisa bergabung di sana, atau di yang swasta penuh misalnya di industri benih. Di sana pasti ada divisi pemeliharaan karena itu menjadi dapurnya. Dapurnya untuk merakit varietas-varietas baru. Ya nanti akan berbanyak dan benih yang terbaik. Betul ya. Insya Allah jangan khawatir. Apalagi kalau mandiri. Hebat ya gitu. Jadi
sangat mulia ketika kita bisa menggaji orang. Loh, kita kan orang gajian, Pak. Berwira swasta ya Bu ya. Betul ya. Beberapa alumni kami ya dengan kan seleksi itu bisa menjadi hobi saja. Maksudnya bisa berasal dari hobi, Mbak. Kalau hobi itu kan kita dengan senang hati mengerjakannya. Kita kan cari itu. Senang gitu ya. Jadi ada yang senang mau pengen mencari yang ini gitu. Mencari itu namanya menimbulkan keragaman, Mbak. Ya, menimbulkan keragaman. Apalagi nanti disilang-silangkan keragamnya, berarti kita bisa milih yang bagus ya. Dan pemulihan itu bisa mendrive, maksudnya mengarahkan pasar ya. Ada yang bisa jadi kita diarahkan pasar atau kita bisa mengarahkan pasar. Terutama untuk tanaman-tanaman hias. Tanaman hias itu kan Masya Allah kan keunikan itu kan menjadi sangat berharga. Kalau tanaman pangan tidak, itu tanaman pangan itu pasti ujungnya ke hasil, yield, dan bahasa kami dia adalah karakter yang heritabilitasnya di dalam bahasa pemulihan ya Mbak rendah ya, sehingga harus dikerjakan dengan cara-cara yang khusus, mengikuti kaidah pemulihan, mengikuti kaidah statistika ya. Terus tanaman hias itu ada keunikan. Jadilah harganya lebih mahal dibanding yang tidak unik. Jadi kita yang mendrive pasar ya Bu ya, yang menciptakan pasar. Jadi tidak usah khawatir ya, sahabat pasca sangat terbuka bidang kerja para sahabat pasca setelah nanti lulus dari pemulihan tanaman. Nah, sahabat pasca, jadi untuk lulusan dari PSPBT ini sendiri akan memiliki kompetensi untuk membuat terutama menyeleksi yang terbaik dan juga bisa juga lulusannya nanti kalau punya sahabat pasca nih punya hobi tanaman hias dan ingin saya pengennya kayak gini, nah itu bisa dipelajari di PSPBT seperti itu ya Bu ya. Jadi dan mungkin kalau dari instansi pemerintah juga ada menjadi dosen juga bisa, kemudian bisa juga bekerja di instansi swasta, jadi di perusahaan benih yang sekarang banyak ya Bu ya. Dan itu memang dan banyak dicari. Jadi untuk pangan terutama ya sahabat pasca itu kan sangat continue ya. Kalau untuk pangan itu continue dan pasti akan selalu mencari yang terbaik seperti itu. Jadi jangan khawatir untuk lulusan PSPBT, insya Allah banyak lapangan kerjanya tersebar ya, bisa di wira swasta, bisa di instansi pendidikan menjadi dosen ya Bu ya, bisa juga bekerja di instansi pemerintah dan juga di instansi swasta seperti itu. Nah untuk pembukaan pendaftarannya nih Bu, kalau pasca ini kan kita ada 2 kali pembukaan ya dalam 1 tahun dan juga kita memiliki 3 jalur pendaftaran. Untuk PSPBT sendiri bagaimana Bu? Jadi PBT sekarang kami sepakat untuk membuka jalur di semester ganjil maupun genap Mbak. Karena kalau dulu kan kami membuka hanya yang ganjil saja, tapi tuntutan diantaranya menyesuaikan dengan penyandang dana. Betul. Kalau tidak cocok ya nanti delay ya. Sehingga kami alhamdulillah para dosen kami sepakat untuk membuka di semester ganjil maupun genap ya. Jalurnya juga reguler pasti ya. Kemudian by riset kami juga membuka. Kalau by riset S3 bisa secara personal ya. Tapi kalau untuk S2 kami tetap kesepakatan dengan para dosen di PBT ada kerjasama khususnya. Kalau sekarang mungkin yang lanjutan dari LIPI kemarin ya Mbak ya, yang dari BRIN. Jadi mohon maaf tidak menerima kalau secara personal dan mendaftar by riset kami tidak menerima. Untuk pasca sendiri memang untuk by riset diwajibkan harus memiliki kerjasama sih Bu. Baik, nah sahabat pasca jangan khawatir nih, berarti PSPBT sekarang sudah membuka 2 kali pendaftaran dalam 1 tahun, yaitu pendaftaran di ganjil dan juga genap. Untuk jalur pendaftarannya juga jangan khawatir, untuk yang fresh graduate S1 bisa masuk jalur reguler. Untuk yang sudah bekerja sebagai peneliti bisa masuk melalui jalur by riset. Seperti itu. Jadi PSPBT sudah mengakomodir semua background pendidikan maupun pekerjaannya seperti itu ya Bu. Nah, berkaitan tadi nih Bu, untuk calon mahasiswa nih, sahabat pasca yang mau apply melalui jalur beasiswa, biasanya kan beasiswa menanyakan akreditasi. Saya lupa nih menyatakan. Benar kan? Akreditasi program PSPBT sendiri apa nih Bu? Untuk S2 maupun S3-nya. Terima kasih sahabat pasca. Jadi sekarang ini kan ada perubahan kriteria akreditasi. Kalau tadinya adalah A, B dan C ya gitu. Sekarang menjadi unggul, kemudian sangat baik dan baik ya gitu. Nah, kami alhamdulillah
S2 maupun S3 PBT sudah diperpanjang status akreditasi A. Dua-duanya A. Tapi waktunya berbeda. Kalau yang untuk S2 perpanjangan adalah sampai tahun 2027, sedangkan untuk yang S3 hanya sampai Agustus 2023. Memang kebijakan dari BANPT seperti itu ya. Jadi kebijakan itu sangat berkembang sangat cepat ya. Dan kami S2 mendapatkan kebijakan perpanjangan itu 5 tahun ya, sedangkan yang S3 memang diputuskan diberikan perpanjangan 1 tahun. Nah tapi kami punya PR. Nah setelah nanti dengan perpanjangan ini maka kami harus mengajukan istilahnya ISK ya Mbak, untuk nanti mendapatkan akreditasi unggul. Ya, mudah-mudahan Allah berikan kelancaran ya sehingga bisa mendapatkan akreditasi unggul insya Allah. Baik, nah Sobat Pasca jangan khawatir, PSPBT baik S2 maupun S3 sudah terakreditasi baik dan untuk Sobat Pasca yang mau apply melalui jalur beasiswa jangan khawatir karena akreditasinya sudah A untuk keduanya, seperti itu ya. Nah, last but not least nih Bu, mungkin ada yang ingin disampaikan ke Sahabat Pasca yang saat ini masih bingung nih mau milih program studi apa gitu. Kenapa kita harus memilih PSPBT? Silahkan Ibu dipromosikan program studinya. Tadi kami sudah menyampaikan apa sih yang bisa dicapai selesai pasca kuliah di PBT ya, bisa kompetensinya apa ya. Tentu saja ini kami kan tentu saja berikan kompetensi untuk bisa melakukan kegiatan pemeliharaan tanaman. Kalau untuk S2 itu lebih ke arah mengaplikasikan ilmu dan teknologi yang sudah diterima, yang sudah dipelajari. Kalau S3 itu justru diusahakan bisa mendapatkan inovasi-inovasi baru Mbak. Nah kemudian silahkan untuk, atau bukan silahkan ya, kami mengundang memilih PBT ya, terutama untuk yang program studinya satu itu sebidangnya gitu. Tapi juga jangan khawatir yang tidak sebidang pun ya, selama berani menerima tantangan ya, IPB pasca sarjana itu berikan peluang untuk bisa masuk ya, tapi tadi dengan status percobaan ya. Tapi insya Allah kalau kita ada kesungguhan, kita senang ya, terus akan dilalui dengan baik ya itu. Dan secara umum untuk sahabat pasca yang mungkin sekarang masih S1 ya itu, jangan segan untuk melanjutkan studi ya. Ilmu itu menjaga kita ya. Tapi kalau kita punya harta, kita harus jaga harta. Bahkan kalau kita pesantralis sampai di penjara ya, karena hilangnya. Tapi ilmu itu menjaga kita yang salah. Nah sehingga ketika nanti sudah selesai untuk adik-adik S1 ya, maka jangan segan mencari beasiswa ya. Sekarang yang ada yang lembaga yang itu menjadi utama penyedia beasiswa adalah LPDP ya, silakan disediakan, bahkan di situ seleksi itu beberapa tahap ya gitu. Betul. LPDP atau mungkin juga yang lain dari Pemda juga ada yang menyediakan beasiswa atau beasiswa dari Yayasan Ayah Bunda. Sekarang alhamdulillah sudah semakin banyak rakyat masyarakat kita yang dikaruniai berkecukupan dari sisi materi ya itu, sehingga baju saja juta ya gitu. Ada biasa begitu ya. Keluar jangan khawatir ya Bu ya. Jangan khawatir ya. Dan kalau sudah mendapatkan kompetensi, sudah lulus S2, maka di situ akan membuka peluang ya untuk nanti berkarya sebagai dosen atau gurunya mahasiswa tuh syaratnya harus S2. Ya. Kemudian juga menjadi peneliti. Jadi kalau hanya S1 maka hanya sebagai administrasi saja gitu. Nah, juga jangan segan untuk lanjut S3 ya. Beasiswa dicari insya Allah ya gitu. Nah, juga termasuk beasiswa Ayah Bunda, mengapa tidak ya? Kan kalau dihitung-hitung Mbak Zuli, kamu sudah pernah menghitung beasiswa biaya yang dibutuhkan, biaya pendidikan selama 4 semester dengan UKT, kemudian biaya hidup, hitungannya waktu itu 3 juta kan gaji ya, separuh gaji saya gitu ya. Untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi di IPB jangan khawatir ya Bu ya. Banyak cara yang bisa sahabat pasca tempuh melalui jalur beasiswa. Sekarang banyak sekali ya, yang penting ada keinginan untuk melanjutkan, itu insya Allah ada jalan seperti itu. Dan di PSPBT sendiri tadi setelah dijelaskan oleh Bu Yudi ya, lapangan pekerjaannya juga banyak, jadi jangan khawatir sahabat pasca. Nah sahabat pasca, demikian ngobrol-ngobrol kita kali ini dengan Ketua Program Studi Pemuliaan dan Bioteknologi Tanaman. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan hari ini sangat dapat bermanfaat bagi sahabat pasca. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih Ibu Yudi atas waktunya untuk dapat hadir di podcast Pasca Sarjana IPB. Mohon maaf
untuk hal yang tidak pernah saya sampaikan ya kepada sahabat Pasca sekalian. Terima kasih. Baik, nah sahabat Pasca, apabila masih ada yang kurang jelas atau ingin ditanyakan mengenai program studi pemuliaan dan bioteknologi tanaman, bisa menanyakan langsung ke sekretariatnya ya Bu ya, yang ada di gedung Fakultas Pertanian di Departemen Agronomi dan Hortikultura, dan atau bisa melalui email di Agrohort ya, di email departemen ada di PBT juga ada, bisa nanti akan kami jelaskan di deskripsi ya teman-teman. Dan saya mau mengingatkan kembali nih, Sekolah Pasca Sarjana sedang membuka pendaftaran untuk perkuliahan semester genap tahun ajaran 2022-2023. Informasi mengenai pendaftaran bisa dilihat di laman admisi.ipb.ac.id. Untuk pertanyaan mengenai apabila ada kendala dalam pendaftaran, bisa menghubungi panitia penerimaan mahasiswa baru di pmbpasca@apps.ipb.ac.id, atau sahabat Pasca bisa langsung datang nih, kalau yang masih ada di sekitar Bogor bisa langsung datang menemui panitianya di Gedung Sekolah Pasca Sarjana lantai 3 di kampus IPB Darmaga. Nah, untuk menutup podcast ini Bu, biasanya saya bikin pantun. Sore-sore minum teh di halaman. Lebih enak lagi kalau ada batagor. Cakep. Yuk buruan daftar di PS Pemuliaan dan Bioteknologi Tanaman Institut Pertanian Bogor. Terima kasih. Saya Nur Suryanti undur diri dulu. Sampai jumpa di podcast Pasca Sarjana IPB selanjutnya. Sekolah Pasca Sarjana ramah dan berkualitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.